Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap beribadah untuk hari Minggu ini? Adik-adik udah pasti dong mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan jangan lupa persembahannya. Adik-adik, dalam mengikuti ibadah harus dengan yang baik ya posisinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Yuk kita mau mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Juga berarti Akalayan akan membawakan firman. Semoga apa yang Akalayan berikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Angel untuk doanya pada hari ini. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita. Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Wah, bagus sekali kalau sudah mempersiapkan Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan 30 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ulangan 30, kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Coba cari di Alkitabnya Kasola ada di sini. Kitab Ulangan ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bagi adik-adik kelas TK yang belum bisa membaca, boleh membacanya bersama dengan Mama dan Papa ya. Untuk adik-adik kelas kecil, yuk kita baca bersama-sama. Kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula.
Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, pembacaan Alkitab Kasola pada hari ini mau menceritakan mengenai bangsa Israel yang sudah ada pada akhir dari perjalanan mereka. Dengan kata lain, mereka itu sudah sampai atau sudah hampir sampai ke negeri Kanaan bersama-sama dengan Bapak Musa. Pada saat itu Bapak Musa sudah sangat tua dan sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan. Sehingga Bapak Musa memberikan pesan kepada bangsa Israel. Karena Bapak Musa tahu nih, wah, bangsa Israel itu kalau sudah dikasih tahu, contohnya bangsa Israel jangan nakal ya, tetap aja nakal lagi. Padahal bangsa Israel udah janji, iya Bapak Musa aku tidak nakal lagi, tapi bangsa Israel tetap melakukan. Pada saat nanti akan memasuki negeri Kanaan, tentunya Bapak Musa sudah tidak akan ada lagi. Karena Bapak Musa sudah tua. Kemungkinan besar Bapak Musa tidak akan memasuki negeri Kanaan karena sudah sakit-sakitan juga loh. Jadi sebelum Bapak Musa pergi meninggalkan bangsa Israel, Bapak Musa menitipkan pesan kepada bangsa Israel. Pesannya itu apa ya kakak? Bangsa Israel harus tetap taat kepada Allah. Harus mau berkomitmen untuk tetap setia kepada Allah. Karena bangsa Israel sudah berjanji. Dan Allah juga sangat menyayangi bangsa Israel. Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Oleh karena itu, bangsa Israel harus menepati janji yang sudah ia buat. Menepati komitmen yang sudah bangsa Israel tetapkan. Bapak Musa juga memberitahu kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel tidak boleh keras hati. Apa sih keras hati itu? Ini Kasola kasih contoh nih. Misalkan adik-adik dikasih tahu mama, Dek, Kak, jangan main hujan, nanti sakit. Oke mama, iya, aku tidak main hujan. Tahu-tahu pas hujan kalian lari main hujan. Terus kalian sakit. Terus mama bilang, tuh kan Dek, Kak, mama sudah bilang jangan main hujan. Iya mama, Dedek, Kakak janji deh tidak main hujan lagi. Tahu-tahu mama pergi berapa hari kemudian. Kemudian turun hujan lagi. Teman-teman ada panggil-panggil untuk ikut main hujan. Kalian pergi deh ikut teman main hujan lagi. Itu artinya keras hati. Sudah dikasih tahu, sudah diberitahu, juga sudah sampai sakit karena melakukan hal itu, tapi tidak jera juga. Tetap mau melakukan terus. Padahal sudah dibilang tidak boleh, sudah merasakan akibatnya juga. Tapi tetap saja melawan lagi. Itu dinamakan keras hati. Yuk coba kita ingat-ingat. Apakah kita pernah keras hati adik-adik? Apakah adik-adik pernah seperti itu? Wah, pasti ada yang pernah, ada juga yang tidak pernah ya. Kasola berharap bagi adik-adik yang pernah boleh mendengarkan cerita ini. Juga adik-adik yang belum pernah boleh tetap mendengarkan cerita ini dengan baik. Karena dari sini kita akan belajar untuk tidak seperti bangsa Israel yang keras hati. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel itu keras hati, Allah bilang begini kepada Musa.
Kalau bangsa Israel itu tetap mau keras hati, tidak mau berubah, maka Allah tidak akan menyayangi dan mengasihi bangsa Israel lagi. Karena apa? Allah sudah menjaga bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel, tapi bangsa Israel tetap pergi ke Allah-Allah yang lain, tetap melakukan pelanggaran dan dosa. Maka dari itu, bangsa Israel harus mau berkomitmen, berjanji dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel juga harus mau berubah hatinya. Nah, adik-adik, berkomitmen itu atau berjanji itu adalah seperti ini. Kalau adik-adik sudah bilang iya kepada mama dan papa, sudah bilang iya kepada orang-orang lain, sudah berjanji terlebih lagi kepada Tuhan yang tidak terlihat, aku mau menjadi anak yang baik. Aku mau makan sayur dan tidak mau lagi melawan mama. Nah, adik-adik harus benar-benar menaatinya karena adik-adik sudah berjanji dan berkomitmen. Contohnya, Kak Sola punya contoh nih. Seperti kita naik roller coaster. Pada saat kita naik roller coaster dan duduk di dalam roller coaster, kita sudah mau. Tiba-tiba pas kita duduk, kita lihat, wah, ke bawah serem sekali ternyata. Tapi kita sudah duduk di roller coaster. Apakah kita bisa bilang, stop, tunggu dulu, saya tidak jadi? Bisa atau tidak? Tidak ya, begitu roller coasternya sudah berjalan dan berputar, kita harus tetap berada duduk di situ. Walaupun kita ketakutan, kita tetap harus berpegangan pada roller coasternya sehingga kita tidak terlalu takut. Atau kita mungkin bisa memegang mama dan papa di sebelah kita untuk meringankan ketakutan kita. Seperti itu juga pada saat kita berkomitmen atau berjanji. Pada saat kita berkomitmen atau berjanji, mungkin seringkali kita bingung. Tapi kalau aku denger-dengeran, atau tapi aku hari ini gak makan sayur dulu, tapi hari ini mama marah-marah. Nah, adik-adik tidak perlu takut dan khawatir karena ada Roh Kudus yang akan membantu, menjaga dan menolong adik-adik ketika adik-adik berada di dalam kebingungan atau berada di dalam ketakutan atau pada saat adik-adik akan marah. Adik-adik, yang perlu adik-adik lakukan adalah jangan lupa lipat tangan dan berdoa. Sehingga Roh Kudus itu akan datang dan menolong adik-adik. Yang tadinya mau marah jadi tidak marah. Yang tadinya mau nangis jadi tidak jadi nangis. Itu adalah pertolongan Allah. Jadi ketika adik-adik sudah berjanji atau berkomitmen kepada mama dan papa, kepada Tuhan Allah, kepada kakak, kepada adik, kepada orang-orang terdekat, kepada bapak ibu guru, kepada kakak layan, itu semua harus adik-adik ingat. Mari bersikap taat pada setiap hal yang kita lakukan. Pada saat adik-adik harus memilih, aku mau tetap ingat akan janjiku atau aku hari ini aja boleh deh lupa janjinya. Adik-adik ingat, pada saat kita berjanji, kita harus menepatinya. Allah sudah lebih dulu loh menepati janjinya kepada kita bahwa Allah akan menyertai dan menolong kita. Allah tidak pernah lupa akan janjinya kepada kita. Dia menyertai kita, memberikan kita nafas kehidupan, juga menebus dosa kita. Kita sebagai anak yang baik, kita juga harus mau ingat bahwa ketika kita sudah berjanji kepada orang-orang di sekitar kita maupun kita juga sudah berjanji kepada Allah, kita harus mengingat janji kita walaupun itu sulit.
pada saat kita sudah baik, tiba-tiba ada anak yang teman-teman aku yang ngajakin aku, Kak. Jadi aku jadi bingung deh mau taat apa enggak. Balik lagi, kita harus ingat apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita pilih. Kita mau menjadi anak taat atau anak tidak taat. Walaupun adik-adik bilang, nggak ada mama papa, tidak ada juga oma opa, tidak ada juga kakak, tidak juga ada adik. Tetap saja kita harus tetap taat. Ingat, ada Allah yang selalu melihat kita. Kita bukan cuma mau membuat mama dan papa bangga, tapi kita juga mau kan membuat Allah itu bangga kepada kita karena kita menjadi anak yang taat. Walaupun adik-adik tetap ingat ya, walaupun kita itu masih kecil, kita itu harus tetap setia dan taat kepada Allah. Dan adik-adik tidak perlu khawatir karena akan ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk kita tetap ingat dan taat kepada Allah. Oke adik-adik? Sip. Wah, Kak Sola senang sekali. Adik-adik sudah boleh duduk dengan manis dan mendengarkan. Aktivitas kita pada hari ini adalah adik-adik boleh mengirimkan video lagu adik-adik sedang bernyanyi bersama mama dan papa. Adik-adik boleh membantu menunjukkan gerakan kepada mama dan papa. Jadi kita hari ini adik-adik akan menjadi guru untuk mama dan papa. Jadi adik-adik harus membuat video. Adik-adik mengajarkan lagu baca kitab suci doa tiap hari kepada mama dan papa. Ya, nanti videonya boleh dikirimkan ke Kakak Layan. Boleh? Jangan lupa membuat video menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Karena dengan kita membaca Alkitab dan berdoa, maka kita akan selalu mengingat akan komitmen dan janji kita akan taat kepada Allah, juga setia kepada Allah, juga kepada semua orang. Sehingga Roh Kudus akan membantu kita. Jangan lupa ya, adik-adik akan menjadi guru. Adik-adik ingat kan lagunya baca kitab suci doa setiap hari? Ya, hebat ya. Jangan lupa adik-adik boleh mengirimkan videonya. Dadah adik-adik, selamat hari. Pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah memberikan persembahan kita. Yuk sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita juga akan mendoakan persembahan kita ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya,
Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mau setia dan taat kepadamu. Terutama kami juga mau menjadi anak-anak yang mau mentaati akan komitmen yang sudah kami buat maupun janji yang kami buat, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kami masing-masing yang melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah, dari kelas TK sampai dengan kelas kecil. Bapa mau memberkati dan melindungi. Tidak lupa juga memberkati kami dalam pertumbuhan kami, memberkati kami dalam kesehatan kami, dan juga memberkati kami dalam pendidikan kami ketika kami masih harus bersekolah, belajar di rumah kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, papa, mama, oma, opa, tante, om, kakak, dan adik yang selalu membantu kami, mensupport kami. Berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, juga dalam kesehatan, sehingga mereka boleh terus mendapatkan banyak berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Mereka juga boleh mensupport kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini di rumah mereka. Mungkin mereka sakit. Bapa mau tolong tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sembuhkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, juga dokter yang merawat mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang datangnya daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk kakak layan Pelkat PA. Bapak mau memberkati kakak layan dalam setiap kegiatan dan aktivitas serta kesehatan. Berkati juga program kerja pelayanan Pelkat PA, sehingga apapun yang dirancangkan oleh kakak layan dapat terrealisasikan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Gratia Bekasi, dari Bapak Pendeta Ekber, istri juga dengan anak. Bapak mau memberkati mereka dalam pelayanannya, dalam kesehatannya. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk majelis jemaat GPIB Gratia, dari Penatua sampai dengan diaken, juga PHMJ, pengurus 6 kategorial, komisi-komisi dan panitia, karyawan kantor, koster, tim multimedia, tim satgas, tim keamanan, dan tim kesehatan. Berkati mereka yang selalu melayani kami, baik itu kami di ibadah hari Minggu biasa maupun ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Walaupun persembahan kami itu tidak seberapa, Bapa, biarlah persembahan kami yang kecil ini menjadi berkat bagi gereja-Mu. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola uang tersebut, sehingga uang tersebut dapat digunakan demi kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah berdoa syafaat. Yuk sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, tidak lupa kita mau bernyanyi bersama-sama. Siapa yang masih ingat lagu Yesus berpesan dalam malam gelap? Ingat?
Masih ingat gerakannya adik-adik? Wah, hebat. Yang masih ingat gerakannya boleh berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus berpesan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus berpesan